Maka torik jalan melepaskan dia daripada batal pada masalah yang pertama, bahwa jangan diangkatkannya kepala, hanya hendaklah dikesotakannya dahinya. Ini orang kayak ini orang nih nang ketujum gitu kalau mempunyai kesakitan, lalu diapanya diangkatnya baalihnya besujudnya lang kahiga ujar sini batal. Kenapa nih menambahin apa nih? Menambahi rukun, ya kan, menambahi orang rukun, orang sujud itu sekalinya berapa nih? 2 kali ya kah? Nah, maka diangkat, ulangi dikit lah, maka diangkatkannya akan dia lalu sujud pula yang kedua atas tempat yang lain, maka yaitu ditilik. Jika diperoleh sekalian syarat sujudnya yang pertama tuh pernya kayak ini nah, dasar sudah kena ke batu tadi, ya kan, merasa batu tuh baratnya dahi nih. Nah lalu digesernya ke higa, nah diangkatnya, tapi geser angkat lah. Nah ini batal nih, berarti ini sujud 2 kali nih, aturnya sekali aja anyar. Nah sujud, amun kayak ini pang babayanya, nya sujud bandak aja anyar, di batu, dan ini mau diterosakannya ini. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 216, 15 dari bawah ke atas. Syarat yang ke-8 daripada syarat orang sujud kah? Ya kah? Nah, syarat orang sujud tuh syarat yang ke-8, bahwa jangan ia sujud atas sesuatu yang ditanggungnya, yang dibawanya, yang ditanggungnya. Jadi amun orang sujud dengan sesuatu yang ditanggungnya maka kada soh, ya kah? Contohnya kayak Pak semalam kayak ini, kalau lah amun sujud kayak itu kada soh, ya kalau karena tertutup nih Pak, tertutup dahi. Ya kalau tertutup dahi kada soh, amun sabartaan kelas semalam lah. Amun yang kayak ini pang, ini orang sujud, nah ini dahinya terbuka, nah terbuka. Sekalinya orang ini bersurban, bersurbannya bagus, surbannya lang kayak itu nah, surbannya terbuka nenek. Amun yang semalam surban kayak itu kan kada soh toh, tertutup dahi. Ini kada, surbannya terbuka kayak itu nah terbuka kayak itu. Tapi sekalinya surban ini buntutnya ini kepanjangan. Ini buntut nang di sini, ya kah? Orang bersurban tuh, lang bagusnya tuh buntut tuh di tengah sini lah. Menurut anak bersurban, mau anak bersurban buntutnya tuh mandak tuh di tengah. Amun kada kawa di tengah, di sebelah kah? Sebelah kanan, ya kah? Cara orang bersurban tah. Rasa anak bersurban Dahulu anu arwah guru Sansuri, arwah guru Sansuri pasayangan tah, anu membawa aku rip jar, kita ba ijazah surban kajar lawan guru Rosyad jar, nggih terang ayo, ya kah, sudah ya. Jadi di sekolahan anak istirahat tangi ya rumah sidin, guru Sansuri sidin bawa bawa surban sorong mulai di rumah, aku kan bawa surban, di anu ditunggu lirang, surbannya diijazahkan sidin ijazahkan sidin. Sudah ya, nah, itu pulang, ikampang jar juga lawan aku nih, ikampang jar, jurang ulun kan mau surban guru ajar, oh ya kajar, lalu mau ambilakan nih, sini surban sidin juga, nah di sini sudah sip sidin, aku bariakan lawan surbannya sidin, lawan menang ya kok, iya kan, lawan menang ya, guru Sansuri, nah juga Sansuri iya iya kan. Ya kada kawa itu bulujar nasib baik nih ya, di barisin non surban pakaian sidin bujur. Nah begitu jangan dipacul sidin, bawa langsung ke sekolahan sidin, surban jangan
jangan guru julung, jangan guru julung. Sudah ya. Mbak itu sih naik haji ulang, yang terakhir tuh, naik haji terakhir, 5 naik haji terakhir, rip sih. Sanad suruban nang aku bari lawan ikam ada jak lagi di ikam jurang ada ya guru ya. Kenapa orang sanadku hilang sih? Hilang sih. Aku mana minta pulang kau sih. Julung julung, melimba di julung pulang. Kenapa kada bersuruban sih? Pakai surban sih. Di sini pakai surban. Ya kah? Aku lang mengizini sih. Ayo sudah. Aku lang mengizini kalau ada orang Batakon kalau surban, aku lang mengizini sih. Pakai surban ripe aja lah. Kan aja kalau kira-kira. Waktu sembahyang aja kah kalau lah di sini. Yang kayak itu tah. Ya kah? Karena kita kada binandulang. Nah, habis sam. Jadi bersurban di antara surban itu berdiri kita juga serta bersurban itu meja sangat berdiri di sini. Berdiri. Orang bersurban berdiri itu murah rezeki sini gitu nata. Jadi ijazahnya berdiri, jangan berduduk, jangan di bangku, jangan berdiri ijazah surban tuh engkau itunya itu ada ilmunya, ya kah? Bersanad surban aja kan pulang nah. Mana tuh? Ayo sudah nah hadirin. Syarat yang ke-8 bahwa jangan ia sujud di atas sesuatu yang ditanggungnya yang bergerak ia dengan geraknya tatkala ia berdiri. Nah, dan duduk. Jadi tadi orang nih bersurban ini lalu buntutnya nih kapan? Kepanjangan. Nah, 5-nya kepanjangan. Jadinya Allahu Akbar rukuk. Ya kan? Ini surban bejuntayan aja nih ya, Pak. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Allah, lalu surban ini tandak di mana? Di pasujudan, lalu inya sujudnya tuh di atas napa nenek? Di atas surban. Nah, sohka sujudnya nenek kada pada dahinya terbuka kada? Terbuka. Jadi kada soh sujud di atas surban yang di bawahnya tadi. Nah, kayak itu tah. Tapi lang ditanggungnya, amun kada ditanggung kada apa-apa, ya kan? Arti ditanggung amunnya bergerak 4 jua bergerak itu arti pulang arti betanggung dah. Ya kayaknya berdiri tak angkat jauh pulang. Lain pernya inya nih surbannya apa? Tinggi anu badan apa nih? Anu panjang benar anunya buntutnya teh sampai berdiri teh ya tebak andakan jadi mana? Di pasujudan jadi inya ruku tidak sujud tuh kada berpengaruh nih daripada saking panjangnya. Nah, itu tuh lain kisah pulang tak? Lain kisah pulang lah. Nah, mana lagi? Bergerak ia dengan geraknya tatkala ia berdiri dan duduk seperti ujung surbannya, seperti ujung surbannya atau bajunya, lengan bajukah keapaan nih? Kepanjangan karena bahwasanya ia seperti suku baginya, ngarannya itu satu suku dari satu juzuk dari inya juga. Maka jika sujud ia atas yang demikian itu dengan sengajanya lagi tahu ia akan haramnya tuh batallah sembahyangnya batal lalu, dan jika tidak maka tidak batal ia tetapi wajib atasnya mengulangi apanya sujudnya. Jadi kada sah untuk sujud itu paksa harus diulangi enggak tuh tah. Adapun jika ada yang ditanggungnya itu tidak bergerak tadi. Nah, ya kepanjangan namanya? Kepanjangan buntutnya nih. Adapun jika ada yang ditanggungnya itu tidak bergerak ia dengan geraknya seperti puncak kainnya yang panjang, ujung kainnya yang panjang, maka tidak batal sembahyangnya karena bahwasanya ia seperti hukum bercerai daripadanya. Dan keluar dengan kata yang ditanggungnya seperti sujud ia atas katil juga kita ranjang lah, diranjang nih, di katil diranjang yang bergerak ia dengan geraknya maka yaitu tidak mengapa, itu ada apa-apa ya kan, beguyangan ranjangnya bergerak nih orang sembahyang lagi musim banyu dalam nih ya kan, jadi calap apa nih lantai calap, jadi sembayangnya di atas mananya, di atas ranjang, jadi bergerak ranjang itu kan jadi masalah nih itu sih.
dan harus baginya sujud atas kayu yang pada tangannya atau kipas atau sapu tangan atau barang yang sebagainya, atau yang kayak ini sujud nah lah, ini sujud barang kayak nah, ini sujud limbah sujud tuh kayak itu nah ya kah. Nah ini pernya sujud nah lam yalid walam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, ini pernya bawa kayak nah Allahu akbar sami Allah liman hamidah Allah. Nah diandakkan kayak itu nah. Jadinya membunyi sini rigat kalau diandakkan kayak itu. Allah. Allahu akbar. Maafini wa'fu anni. Allahu akbar. Allah. Kalau pini hilang, Allahu akbar. Ya kan di bawahnya nih. Mbak sapu tangan kah perennya tah. Jadi ini kada apa-apa, ini ngarannya kada menanggung ngarannya itu. Nah ketika mbak andak tuh menanggung lah. Kada waktu menanggung jar, buktinya na berjalan 4 2 jar. Ini kada sujud lagi nang dikesakan orang nih masalah napa? Sujud ya kah? Nang dikesakan malah sujud. Mbak sujud yang kayak patri sujud pina-pina rigat. Jadi andaknya iPhone. Ya kalau limbah berdiri jangan kada dibawa nenek. Ya kah habis nang lain dihiga wani bebatal jagarnya. Di bawahnya pulang kayak itu iPhone-nya ya kah berbunyi lo halo ya kayak itu tah lah, atau kipas atau sapu tangan atau barang yang sebagainya batal itu. Dan bersalah-salahan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli pada yang bergerak dengan geraknya. Adakah mungkin pegerang jar nang bergerak dengan geraknya itu nah pegerang jar. Nah itu antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli itu berbeda pendapat. Adakah dikehendaki yang bergerak dengan PL tiada dengan kaum yang ya kah dengan PL perbuatan tiada dengan kaum yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tupah, atau dikehendaki yang bergerak dengan PL atau dengan lain kaum bang tadi dengan kuat tadi lah, dengan kuat dengan PL atau dengan kuat, yaitu yang diiktimatkan Syekh Romli dan di dalam nihaya. Jadi ini dengan dasar bujur-bujur apa nih? Geraknya gerak lang keras nih. Maka atas yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar jikalau sembahyang seorang berduduk dan sujud atas sesuatu yang ditanggungnya yang tidak bergerak ia dengan geraknya, tetapi jika sembahyang ia berdiri niscaya bergerak ia dengan geraknya, memadailah akan dia sujudnya dan sah sembahyangnya. Dan atas yang diiktimatkan Syekh Romli tiada memadai akan dia sujudnya, karena sujud ia atas yang ditanggungnya yang bergerak ia dengan kuat dengan geraknya. Itu terserah aja tah anak 4 Syekh Ibnu Hajar kah, anak 4 Syekh Romli kah. Masalah jikalau sujud seorang atas sesuatu yang tajam, ya kah? Atas sesuatu yang tajam, lading ditajaknya, dan takut ia akan luka dahinya, banyaknya nenek. Bisa aja kalau orang sujud kayak itulah, kadusan tanjepang ingin batu aja telang pina ba. Nah kayak apa aja nenek. Maka diangkatkannya akan dia, lalu diangkatnya itu apa? Batu tadi bernya, lalu sujud pula yang kedua atas tempat yang lain, maka yaitu ditilik. Jika diperoleh sekalian syarat sujudnya yang pertama seperti memberatkan kepalanya, dasar kelantainya itu 5 diangkatnya, dan meninggikan pinggang dan yang lainnya, batal sembahyangnya karena bahwasanya ia menambahin apa ngarannya sujud. Dan jika tiada maka tidak batal ia karena bahwasanya ia perbuatan yang sedikit, maka torik jalan melepaskan dia daripada batal pada masalah yang pertama, bahwa jangan diangkatkannya kepala, hanya hendaklah dikesotakannya dahinya. Ini orang kayak ini orang nih nang ketujum gitu kalau mempunyai kesakitan, lalu diapanya diangkatnya baalihnya bersujudnya lang kahiga ujar sini batal. Kenapa nih menambahin apa nenek? Menambahi rukun, ya kan, menambahi orang sujud itu sekalinya berapa nih? 2 kali ya kah? Nah, maka diangkat ulangi dikit lah, maka diangkatkannya akan dia lalu sujud pula yang kedua atas tempat yang lain, maka yaitu ditilik. Jika diperoleh sekalian syarat sujudnya yang pertama tuh pernya kayak ini nah, dasar sudah kena ke batu tadi,
ya kan, merasa batu itu baratnya dahi nih. Nah lalu digesernya ke higa, nah diangkatnya, tapi geser angkat lah. Nah ini batal nih, berarti ini sujud 2 kali nih, aturnya sekali aja anyar. Nah sujud, amun kayak ini pang babayanya, sujud bandak aja anyar, di batu, dan ini mau diterosakannya ini sakit, lalu digesernya, nah hitung berarti hanya sekali lah. Yang pertama seperti memberatkan kepala dan meninggikan pinggang dan yang lainnya, batal sembahyangan itu. Berarti 2 kali sujud batal, karena bahwasanya ia menambahi sujud, dan jika tiada maka tidak batal ia, karena bahwasanya perbuatan yang apa itu, lang sedikit aja menggeser itu. Maka tarik melepaskan dia daripada batal pada masalah yang pertama. Kayak apa caranya? Nah, bahwa jangan diangkatkannya kepalanya. Nah jadi sini mau nyetak kayak inilah, sudah kena tajamnya, ini amun diangkatnya bahasa pulang batal kada. Nah jadi sini ini jangan diangkat-angkat namanya nih, jangan diangkatkannya kepalanya, hanya hendaklah dikesotakannya dahinya, jadi kayak itu aja. Nah jadi batuntung begaris kayak itu panang, kayak film India tuh, kayak itu sini tuh ya lah. Nah ada aja challenge yang kayak itu sini, hendaklah dikesot, ya kah, bahasa Indonesianya kesot juga ya. Kesot juga ya kalau digeser, kesot juga ya kalau mbah babi ngesot ya. Sakit ya kepalanya gitu, nah pernya tanggap biar hebat daripada batal. Nya ada juga orang kayak ini lah, ada juga orang kayak ini, orangnya sakit kepala, orangnya sudah semingguan sakit kepala, bingung benar, akhirnya dibawanya ke dokter, jadi dokter apa keluhannya nih? Jadinya sakit kepala saya dok, udah seminggu nggak sembuh-sembuh. Oh diperiksanya darah, lawan dokter gitu, periksanya diambilnya darah nih, dilihatinya, oh iya. Lalu jar dokter, bapak ada gulanya kah jar? Betakun dokter nih, ada gulanya kah jar? Jadi jarnya, nah ini dok kayak masalahnya, gula karada, minyak karada, gas karada, iya jadi sakit kepala kada mau bah. Nah ini raja main, maksud dokter ini ada apa nih, ada gula darah ya kan, ini ada gulanya kah jar? Iya sekali jawabnya, iya ini masalahnya dok, gula karada, kopi karada, gas karada ya kah, baras karada, minyak karada, iya lang kada mau baik semingguan ini. Nah ada kegampangan, tempulu kau di kesotakan jangan diangkatkannya kepalanya, hanya hendaklah dikesotkannya dahinya kepada tempat yang lain yang tiada tajam. Demikianlah hasil kalam qadi, ya kah, qadi apa biasa dipikir qadi Husin kah, qadi Iyad ya, qadi Husin lah, amun di tauhid qadi Iyad lah. Nah syarat yang ke-9, urang nang apa nih, urang nang sujud, kadanya nyamanan inilah, bertahun-tahun kita belajar ini karena tuntung aja lagi apa nih, bab sembahyang, kada anak belajar bah makinnya lucut. Syarat yang ke-9 bahwa jangan ada berlapik atas sekalian dahinya seperti isobah. Nah ini nih, jangan berlapik sini. Nah ini mun berlapik ada sohol lah. Mbak karena sujud tuh harus dengan dahi, amun dahinya belapik, bejarat sini dahinya, ya kah, dengan sapu tangan ya kada kawa, atau dengan apa lagi, kupiah, karena luka umpamanya, dan masyakot atasnya, menanggalkan dia dengan masyakot yang amat, bujur ya kah, melainkan ya kah, salah kadre, kelimpatan kah? Syarat yang ke-9 bahwa jangan ada berlapik atas sekalian dahinya seperti isobah, karena jika ada atas sekalian dahinya itu lapik, ya babat tidaklah memadai sujudnya, melainkan jika ada isobahnya itu karena luka. Nah kecuali orang apa kena luka umpamanya, dan masyakot atasnya menanggalkan dia dengan masyakot yang amat sangat, sohlah sujudnya dan sembahyangnya dengan tiada kodok pulang sohaja. Jadi ada aja orang lang di sini nah, ya kah, perban sembahyang sohaja, karena kada kawa dibuka perbannya, amunnya dibuka perbannya terbuka kepalanya, kelihatan utaknya,
paksa ditutup kayak itu aja, ada papan itu mati kira-kira orang tuh gitu. Dan jika ada masyaqqat menanggalkan dia itu tiada mengharuskan akan tayamum sekalipun, ya kah? Apalagi mengharuskan tayamum makinnya berat benar artinya tah. Inilah yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Irsyad dan syarah Ubab. Nya kita nyeperlong kayak itulah, nyeperlong kayak itu tah. Jangan asal kaul aja lah, jangan asal kaulnya belajar lah kita tah. Apalagi mun ada orang betakun, kita tuh harus berfatwa dengan langmu tamat itu. Mbah itu kena kadang-kadang ada limbah orang betakun, limbah ada orang lang betakun, kita padahakan, ya kita engkai ini hukumnya. Kita memadahakan tuh kau lang mu'tamad, sekalinya inyan ini kada percaya kah, dibawanya ke orang lain, jadi orang lain, nah ada aja lang membulihah, karena ada, nah bukan kayak itu masalahnya kayak itu, munnya orang betakun harus lang paling mu'tamad, itu kan, itu gini kena Syekh Ibnu Hajar, kitabnya lang mana-mana lang harus diutamakan kadang lang meskipun harus Ibnu Hajar sebertaan bang. Ya kan ada urutan lo Nawawi, Rafi'i, amun bertentangan Nawawi amun Nawawi pang pulang amunnya bertentangan sesama kaul Nawawi, nah kitab lang mana lang harus dia apa toh? Kadang lang mesti limbah-limbahnya betakun ada jawabannya. Ini lang membuliakan kadang kayak itu, pang. Dikiranya kadang bisa lah orang bisanya. Kadang kayak inilah yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Irsyad dan syarah Ubab. Bersalahan bagi barang yang di dalam tuhfah, maka disyaratkannya bahwa masyaqqat itu mengharuskan tayamum. Jadi lang arti sulit tu jarang membulihakan batayamum. Amun kada dibulihkan tayamum berarti kada soh itu sembahyang tumunnya bebabat itu. Dan jikalau sujud ia atas sesuatu seperti daun kayu, maka lekat ia pada sekalian dahinya, ya kan, jadinya sujud itu pas di lantai itu ada daun sujud ya, jadi daun itu dulu sekalinya berjerikit daunnya baal teko tidaklah memadai akan dia, ya kah menteri, maka lekat ia pada sekalian dahinya, maka ditilik jika ada lekatnya itu dahulu daripada sempurna sekalian syarat apa sujud dahulu nih sekalian syarat sujud, tidaklah memadai akan dia sujudnya. Dan jika ada lekatnya itu kemudian daripada sempurna, jadinya kayak dulu nah tak inya sujud belum terjarikit limbah soh sujudnya anyar nama pulang berjarikit berarti soh aja kah, walaupun dia sudah terangkat soalnya beandakan di sini, nah itu soh aja karena melekatnya ini sesudah sujud langsung, ya kah. Nah paling kena sujud lang kedua kada kawa lagi, ya kah, sujud lang kedua di rakaat yang kedua. Yang pertama, dan wajib atasnya menghilangkan yang lekat itu daripada dahinya dahulu daripada sujudnya yang kedua, sujud lang kedua nih. Yang ya kah sujudnya yang kedua supaya sah sujudnya yang kedua, karena jika tidak dihilangkannya akan dia daripada dahinya tidaklah sah sujudnya karena ada lapik atas dahinya. Dan sanya telah terdahulu perkataan, dan jika ada lapik itu pang rambut yang tumbuh pada dahinya. Nah ini orang sini dahinya bertumbuh rambut. Siapa? Ya Sun Kokong. Sun Kokong kan sampai ke mana? Sampai ke dahi-dahi. Nah makanya apa nih? Maka yaitu tidak ngapa, artinya kada papan itu amun lah asli, tapi amunnya nang kada asli nang pada sambut di sini limbahnya sujud anu mode ya teh potongan apa siapa lang poni cak poni siapa nih, siapa ya Doraemon siapa tuh, nah iya tan itu sudah ngomong. Maka yaitu tidak ngapa, dan jika ada ia panjang sekalipun. Bermula sujud yang akmal itu yaitu yang dikerjakan dalamnya segala perkara yang disunatakan. Nah di sini lang sempurna sujud tuh cuma ingat semalam lah sujud itu kan semalam lah, sujud itu anu paling hampir seorang hamba lawan Allah Ta'ala dalam keadaan apa malam sujud lah. Makanya banyakin apa
banyaki sujud lah. Selama jangan jadi apa? Jangan imam nih. Amun imam jangan banyak-banyak lah. Seadanya subhana rabbiyal a'la 3 kali sudah Tapi amunnya sembahyang sorongonan atau sembahyang jadi makmum aja situ lawasi sujudnya, berdoa. Cuman doanya aku dibari arwah guru roset, guru roset dibarisin doanya aku waktu sujud tuh ujasidin doanya lah wahabli ayah wahab ilman wa hikmatan walir rizki ya razzaqun li musahala, ya kan? Wahabli ayah wahabu ilman wa hikmatan walir rizki ya razzaqun li musahala. Nah itu tah hendak sujud tah di tupang aku ada di bari guru roset tah waktu kelas 3 aliasin melajari tah wahabli ayah wahab ayah sin berarti pakai hamzah tuh kenapa kah? Nah, kan cuma anaknya kayak itu tah nya ada juga kayak ini wahabli ya wahab ada sin bari wahabli ayah sin tah wahabli ayah wahabu ilman wa hikmatan, ya kan beri olehmu akan daku ya wahab akan ilmu dan hikmah, walir rizki ya razzaq dan bagi rizki wahai orang yang memberi rizki kunli musahala mudahkan olehmu bagiku sidin kunli musahala, ya kah itu doanya tah hendak sujud tah hendak sujud jar di waktu napa waktu sujud tah sekali Jepang sin bari kita tah kan apa Jepang 2-3 kali kan apa juga ya kah wahabli ayah wahabu ilman wal hikmatan walir rizki ya razzaqu kunli musahala. Nah itu tah belawas sama jaganya sujud nih kenapa walir rizkinya itu ada musahalanya itu nah musahala. Nah jadi dapat amalannya malam ini kayak itu tah bermula kalau pindah kada ingat lagi mana sayang kok bermula ya kah disunatkan kah itu bermula sujud yang akmal itu yang dikerjakan dalamnya segala perkara yang disunatkan dan dipeliharakan ia daripada segala perkara yang dimakruhkan. Jadi ada di sini sunat-sunatnya waktu sujud dan yang dimakruhkan ada juga jangan digawin ya. Bermula yang disunatkan tatkala tunduk kepada sujud itu mengucap takbirah dengan tiada mengangkatkan kedua tangan. Jangan diangkat lah, amun diangkat berarti 2 kali napa nek? 2 kali gerak tuh bahaya tuh lah. Kecuali kena mengangkat ya kah? Waktu teh karena diangkat lah. Jadi sujud tuh jangan nak angkat nih. Ya kah? Hati-hatilah. Nah, sujud tuh kayak lah. Allahu akbar diangkat lah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini waktu sujud jangan diangkatnya kalau Allah najar. Nah iya ambatalam nih tak. Makan ini 2, makan ini pulang. Ya kah? Nah, ini ada jurang cak sumbayang kayak kah? Najar. Nah, di mana ada suruhan orang kayak ini kada. Apalagi ini ya kan sami Allahu liman hamidah. Anjir. Di mana nenek? Hati-hati nek. Apalagi najar. Ini napa-napa kan yang digawin najar. Tangan ke belakang-belakang. Pokoknya gerak amun 3 kali bata. Apalagi najar. Sampai mengibas nih itu bos kegatalan napa kan aja. Jangan. Jadi jangan diangkat nih, jangan diangkat sini nah. Jadi ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, kayak itu aja turun. Nah, Allah, nah kayak itu turun lah. Kayak itu aja dulu kita ngalih pulang baru naik nah, lagi. Mengucap takbir dan mengucap takbirah lah. Allahu akbar gitu dah. Dengan tiada mengangkatkan kedua tangan dan disunatkan tertib pada menghantarkan 2 lutut dan 2 tangan dan dahi. Nah, lalu pulang nah cara mandaknya sidin. Nah, caranya kayak Pak, nya ada jurang kayak ini nah. Ya kah? Sami Allahu liman hamidah. Ada jurang. Nah, kayak lah. Ini 2 apa nek? 2 lutut. Anyar apa nek? Tangan anyar apa? Dahi ada jurang kayak ini nah. Nah, ya kah? Sami Allahu liman hamidah. Allah ini dahulu apa nek? Dahulu tangan anyar apa? Anyar lutut, anyar dahi. Dahi ini pulang ada masalah pulang. Dahi lawan hidung ini biimbai kah kada kah? Nah, ada pulang tak? Ya kan? Nah, ini belajar nah. Mana teh?
Maka ujar Sidin menghantarkan dua lutut, kemudian dua tapak tangan, kemudian maka dahi. Nah kayak ini lang pas tuh kayak ini nah ya kalau nah dasar ini lutut dulu nah anyar tangan, anyar dahi ini kena beimbai jalan hidung ya kah, amunnya hidung kada mancung benar, amunnya mancung benar bisa-bisa teduhulun apa nek hidung anyar dahi, atau bisa-bisa kena terdulu dahi daripada hidung. Amunnya hidungnya pesek benar digilasakan ya kada kena. Kau peng dasar pemberian Allah Ta'ala. Mana lagi nih? Nah kayak maka hantarakan dua-dua lutut, kemudian maka dua tapak tangan, kemudian maka dahi. Maka jika disalahinya tertib itu maka yaitu makruh. Maka banyak aja yang terdahulu apa nih? Ini terdahulu yang normal lah, lain orang lang kelamakan awak itu kan jadi masalah nih tuh. Orang kelamakan itu kan kau paksa ini berdahulu nah. Kadang-kadang ya kan itu lain masalah, ini orang yang biasa nih, yang biasa nih. Nah kasih amun jadi disalahinya tertib itu maka yaitu makruh sin sayang benar. Makanya sumbahyang ini bagana pahalanya amun dasar bujur-bujur pas. Seperti yang mangko daripada nas ni karangan Imam Syafi'i, tapi ujar guru bangil amun orang na pikih nih. Ujar guru bangil aku jar murid sidin di sekolahan tah aku dukan ujar guru bangil ripai jar doa aku jar ujar sin amunnya pikihnya tak ada mantap bener lagi jangan hendak wani-wani membaca kitab kalwe aku langsung aja sudah jar nyata karangan Imam Syafi'i ngaranyagin itu artinya mamanya induknya lalu jangan juga guru bangil bahaya sidin ya kah. Seperti yang mangko daripada nas dan sunnat keadaan dua tapak tangan itu berbetulan dengan kedua bahu. Nah ini itu lah omunnya sujud tang kayak itu nah sujud kayak itu ini nih bebetulan kayak ini nah ada orang sujud kayak ini maka aja kita seramnya nih ya mun kita sujud kena dahi kita nih maka gak bener apa nih hidup kar serem jangan hati-hati nah kayak itu ini bebetulan non ini ini jangan najar atau najar jangan sih bebetulan ini berbetulan bapin tangan jangan kayak itu hati-hati kayak itu terganggu orang yang dihiga toh. Berbetulan dengan kedua bahu padahal terbuka keduanya ya kah keduanya orang sembahyang tuh ini jangan banu lah jangan besarung tangan nenek ini dibukakan ya sebenarnya ada juga orang besarung tangan ini dibukakan di sini makanya bini-bini itu ya kakawatah bukanan itu jangan nangkai itu ya kah ya kakawatah gen sini aja nah. Cuman resikonya amun nang di sini kalau pindah tak angkat itu benar Jepang. Padahal ini sunat dibukakan johiron wabah tinan cuman resikonya tadi amunnya di sini kalau pindah tak tarik tak buka kada soh. Bang kayak apa ulah yang kayak apa ketak andak di sini babaut ulah kan nah. Jadi ya lang antiknya ada orang kata nya bisa aja orang di sini aja ininya dipanjangi orang jadinya kada tak apa ada juga ada kita lang kada bisa amunnya ada orang sembahyang mang kayak ini orang bebinian sembahyang tebulujur ini sembahyang tuh berselawar panjang mbak itu pelang pakai kemeja bini-bini itu kemeja jadi di sininya apa nih nyelang penting nih tuh menutup aurat jangan hatinya ajar tahu tak kita ajar jar akhir zaman apa akhir zaman orang tuh sembahyang tuh asal menutup aurat aja jangan kayak apa kah ada apa nah itu sunat sini dibukakan itu dua tapak tangannya itu berbetulan dengan kedua bahu padahal terbuka keduanya lagi dihunjurakannya sekalian jarinya dihunjurakan jangan kayak inilah
Supaya yang tuh diunjurkan kayak itu, arahkan kemana nih? Ke kiblat lah. Lagi dirapatakan akan dia, jangan renggang kayak itu, rapat kayak itu aja, biasa, rileks kayak ini. Nah, ya kah? Rapatakan. Mana lagi? Lagi dihadapkan ujungnya kepada kiblat dan tidak wajib menghantarkan hidung. Jadi hidung ini kada wajib diandak ke lantai. Apalagi itu berujur hidungan ini pinanya itu deh. Ya pina rata lawan apa nih? Nah, tapi sunat pang sidien. Nah, ya. Sunat pang. Nang nyaman ta hidung nang sedang juga pang. Kapanjangan ngalih juga, kapesekan kada kawa juga. Tapi ya kada kawa pang pemberian Tuhan lah. Nang nyaman tuh nang sedang. Mbak sedang kayak apa mana mencontohkan benda yang kayak ini sedang nih nah, ini sedang nih. Kada kamancungan mana kada, tapi kada kapesekan mana juga, sedang nih. Nah, dan lagi dihadapkan ujungnya kepada kiblat dan tidak wajib menghantarkan hidung, hanya sunat juga. Karena kuat khilafnya ya, karena ini kuat banget ya. Kenapa jar? Karena ada yang membedakan jangan diandak, ada yang membedakan apa? Andak maka perbedaannya nih harap banget berdua nih. Makanya di sini kada wajib mengandakkan itu. Maka diketahui daripadanya bahwa makruh meninggalkan daripada menghantarkan dia. Nah, tapi hidung sini jangan kada diandak, andak juga, kada diandak hukumnya makruh. Dan sunat menghantarkan hidung itu beserta dengan menghantarkan dahi. Nah, jadi biimbai. Maandak dahi lawan hidung nih beimbai gitu. Nah, jangan dahi anyar hidung atau hidung anyar dahi, jangan beimbai caranya sidin. Sunat marama dan menghantarkan dahi, dan sunat keadaan hidung itu terbuka. Hidung itu terbuka lah, jangan ditutup. Engke penang betutup ya bemasker apa tuh? Betutup. Aku baru naik haji, di mana naik haji itu pakai masker. Jadi ujar orang Indonesia habis pakai masker, jadi orang Arab kenapa orang Indonesia tuh sembahyang apa jar? Bermasker memang disunatakan kan? Lah jurang bukan masalah itu, li ajlil hawa faqat jurang. Karena udara benar aja, udara aja aja. Kalau ya artinya ajaran orang di wadah hikam artinya sembahyang tuh harus bawa bermasker kada jurang, li ajlil hawa aja jurang, dikarenakan udara aja, kedinginan kada kuat. Oh jarang, untung ada guru di penerangakan. Dengan menghantarkan dahi, dan sunat keadaannya hidung itu terbuka. Dan sunat merenggangkan apa? Jangan merenggangkan hidung. sunat merenggangkan antara dua lutut qadar sejengkal. Lutut ini jangan, ada orang sembahyang habis tempat lawan ini aja. Menah. Jadi nininya nah luang lang dihigarang ranggang kejadian kayak itu sembahyang orang biasa aja lah. Nah. Tapi jangan jopang dikilani. Sembahyang bekilan dulu. Nih tuh bengke ini sekalian head. Nih tuh olahraga. Kira-kira aja lah. Namanya kan dong kayak ini. Ada orang kayak itu dok lah. Kayak ini pulang. Ya kah? Jangan. Sembahyang nih menurut aku Syafi'i dasar paling bagus tuh bang, sudah dilihat aja tuh paling paling nyaman sudah. Dan sunat keadaan hidung, hidung kenapa hidung terus yang dikuyan nih? Qadar sujud dan sunat merenggangkan antara dua lutut qadar sejengkal padahal tertutup keduanya. Ya kak, qadar merenggangkan antara dua lutut ini tutupilah lututnya, jangan dia apa nih? Jangan dibuka. Dan sunat menghantarkan hidung pulang, dan sunat keadaan hidung pulang terbuka, dan sunat merenggangkan antara dua lutut qadar sejengkal padahal tertutup keduanya, karena makruh membukakan keduanya seperti yang tersebut di dalam tuhfah. Jadi orang sembahyang membunya pakai selawar yang mepas di sini nih. Itu jun ya kah? Ya kan aurat tuh jar antara pusat dan lutut. Kalau jar lutut berarti kada taum. Jangan, makruh lah seperti yang tersebut dalam tuhfah. Dan demikian lagi sunat merengkangkan kedua qadam itu tumit gitu deh, sudah terilah
Qadar sejengkal, padahal dikeluarkannya keduanya daripada kaki bajunya. Kaki bajunya, jangan nang batutup lah ka anuan banar gamis kah anu tapih kah bilang sampai ke lantai batutup, jangan dibuka sih, dibukalah keduanya daripada kaki bajunya. Lagi terbuka kedua jika tiada ada muza itu sepatu pada keduanya, dan lagi dihadapkannya akan sekalian ujung jari keduanya kepada kiblat. Jadi kayak itu kalau ya lah, jangan dianukan kayak itu batis nih kayak itu anunya kayak itu hadapnya, jangan kayak itu ya kah? Karena mengikut bagi PL Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sekalian sunat yang tersebut itu, riwayat Bukhari dan Muslim pada mengucap takbir, dan riwayat Bukhari sendirinya pada tiada mengangkatkan tangan, itu di sini Bukhari jangan riwayatkan, dan pada menghunjurkan sekalian jarinya dan merapatkan dia, dan riwayat Baihaqi pada menghadapkan ujung jari kepada kiblat, dan riwayat ya kan sini kada di buku ya sini anunya lah hadis-hadisnya tah membaca ger orang biasa aja pang jaga orang kampung-kampung kita aja. Rawa Abu Daud dan lainnya pada sekalian yang tinggal yang lain daripada yang tersebut itu. Dan sunat bagi laki-laki merenggangkan perutnya daripada dua pahanya, ya kah? Jadi lelakian ini barenggang. Amun babinian bapak berapat. Jadi disunatakan bagi laki-laki merenggangkan perutnya daripada dua pahanya. Ini parut lawan sini jangan tarak badan nah, lelakian. Tapi amun babinian engkau itu nah ya kah? Di dalam sembahyang gen babinian tuh diatur supaya penampilan tuh jangan tapi apa tah? Merangsang bener tah. Merangsang bener tah. Jadi sini babinian tuh makanya laki kan takbir kayak itu menolak babinian. Nah kayak itu tah. Ya kah? Ini kada serem banget babinian. Naik kendaraan mbak anu kayak itu lah babinian kan kayak itu jok lah ini kada babinian anu naik kendaraan benar iya kasihan orang melihat rasa kajung mana kada di dalam sembahyang gina ya tadi atur kayak itu sih. Jadi babinian to penampilannya supaya anu tah napanya kita mode sopan kata di kita mode sopan tah lang antik pulang lelakian umpat gayang kayak itu pulang gaya model babi dia jangan kayak umpat babi lelakian nang betunggang kayak itu aja jangan umpat mana kita jangan lelakian jangan menuruti gaya babinian jangan mau umpati gaya lakian lah. Satu rukun matre. Dan sujud dan merenggangkan perutnya daripada dua pahanya pada sujudnya, dan merenggangkan dua sikunya daripada dua lembungnya pada. Jadi mendalakian kan kita olah amun babinian nah kayak itu binian kayak itu jangan binian kayak itu jangan sih ya. Dan rukunya karena mengikut PL Nabi SAW pada sunat yang tiga perkara itu telah meriwayatkan akan dia pada yang pertama Abu Daud, dan pada yang kedua Bukhari dan Muslim, dan pada yang ketiga Turmuzi. Itu barang aja Turmuzi kah? Tirmizi boleh aja, Tarmuzi boleh aja, maka ada boleh Tarmus S. Ada kalau iklan bahari di TV orang mencari termorek, obat batuk kah termorek, dipadahakannya termus es jauhnya. Dan yang ketiga Turmudi, dan dikiaskan dengan yang pertama merenggangkan perut daripada dua pahanya pada ruku kayak itu juga. Dan sunat bagi perempuan dan khunsa merapatkan perutnya dengan dua pahanya pada sujudnya, dan merapatkan dua sikunya dengan dua bunga pada sujudnya dan rukuknya, karena bahwasanya yang demikian itu terlebih menutupi jadi jangan jangan mau umbar anu banget nah menutupi baginya, dan terlebih ihtiyat pulang sin apik gitu
Dan seperti perempuan dan khunsa, laki-laki yang sembahyang betilanjang. Nah, amunnya ada laki-laki sembahyang betilanjang, nah itu gaya babinian tak? Ya kepaksa. Ini tutupin ini nek. Jadi belakangnya aja kelihatan ketek orang di belakang, sakit banget. Kejadian merapatakan nih, merapat kalau nih tukang kelihatan orang kada tahu lang di sini apa nih. Ketek batu paling sakit di dunia nih tak. Mana gampangan nih tak. Makanya julun pernah dengar orang kalau di pendopa Kampung Melayu tahu orang Betangguhan paling sakit di dunia ini apa yujar. Jadi jalang sikong lang paling sakit di dunia ini artinya ya beranak, jalang lain kada. Bapang napa aja sakit gigi, makanya jawabinnya dia lebih baik sakit gigi dan lebih baik beranak daripada napa sakit gigi kada. Jadi sikong bah napa artinya lang paling sakit kah di dunia itu artinya hendak bahera jambannya beisi jar. Bujur juga itu. Kada juga jar mbah nyonin kayak ini salah lang bujur napa jar perasaan dalang paling sakit di dunia itulah jar peler anak diwatun catuk lontuko jar jurang itu jadi jurang sodak ta jurang tak ya kada kumbayang akan jurang itu catuk lontuko itu ya kan ndanggar aja ada siup sudah. Dan lagi dan jika ada ya bisa aja orang betilanjang lah bisa orang sembahyang tuh betilanjang bisa apalagi zaman bahari lang kada bisi pakaian zaman penjajahan itu susahnya orang luar biasa atau dimasukkan orang di penjara ditilanjangi orang kada boleh mau ada orang masuk penjara atau orang membawa tapih aja kada boleh takutan encak kalau pina orang mati begantung sekalinya pulang baju pulang diulahnya jarang apa baju akhirnya dimasukkan orang penjara kada boleh berbaju kada boleh berselawar nah kayak sembahyang nah kayak itu ya tak model mengkaya babinian sin caranya kayak itu. Dan jika ada ia sembayang bertilanjang maka disunatkan pula baginya merapatkan yang tersebut. Dan jika ada ia sembahyang di dalam khalwat sekalipun bersunyi bakadab pulang atas barang yang telah dibahas akan dia oleh Azru'i. Demikianlah yang tersebut dalam Tuhfah dan tersebut dalam Majmu'. Nakal daripada nas Imam Syafi'i di dalam bahwasanya perempuan hendaklah merapatkan ia akan dua sikunya dan dua lembungnya di dalam sekalian jadi ini jangan membukang kayak itu nah kayak itu semua yang begini nah jangan membukang kayak itu jangan sedih nah kayak itu tah dalam sembahyang tak nah izin merapatkan dua sikunya dan dengan dua lembungnya di dalam sekalian sembahyang. Dan lagi disunatkan bagi yang sembahyang mengucap ia di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bisakah belum. Nah bacaannya sujud tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi bisa aja orang terpaling-paling lang mana ruku lang mana sujud. Ruku kadang-kadang subhana rabbiyal a'la, sujud subhana rabbiyal azimi bisa aja orang tuh bingung-bingung. Lang sujud tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali sama ada ya imam atau makmum ya 3 kali nih. Atau yang sembahyang seorang dirinya karena mengikut bagi PL Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim dan Abu Daud dan Sunnat. Imam Muslim rasanya orangnya dari Iran ya. Imam Muslim nih Iran Ali Khomeini nih ya kah puas Irak ya Israel puas dapatnya nih ya kah ada gampangan Iran menghantam ada gampangan habis meriaman Kampung Melayu dibawainnya gampangan supersonik kenapa harusnya tahu rasa Israel anyar lang 3 hari ya Palestina 50 tahun sudah ya Allah gampangan bagus juga ada meriaman Kampung Melayu nih kawa andil dan julung ke situ mengikut bagi PL Nabi SAW riwayat Muslim dan Abu Daud dan sunat bagi yang sembahyang seorang dan bagi imam oleh kaum yang mahsurin ya yang ridha mereka itu dengan yang panjang bahwa menambahi ya atas
nya tasbih yang 3 kali itu tambahi pulang. Nah, ini orang sembahyang yang jadi imam. Jadi imam tapi orang makmumnya sedikit aja. Ya sedikit aja ridho pulang tambahin nah pasin bacaannya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ini kita amalakan mun ku aya kita sembahyang sorongonan nang nyata lah atau jadi makmum atau jadi apa? Sembahyang sorongonan tambahin supaya kita ini sembahyang tuh beda daripada orang lang kada mengaji. Ya kan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Nah itu bacaannya tambah ya. Nah karena mengikut bagi PL Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim dan menambahi Imam Nawawi dalam Raudhah akan lapas bihaulihi wa quwwatihi di atasnya apa tadi? Ya kah? Wa samahu basaruhu bihaulihi. Jadi gini, wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Nah itu tuh bacaannya tah. Supaya belain juga tah. Supaya rasa sepala juga sembahyang itu tah. Ya kah sepala mengaji belain. Mung kada kena sama lawan sembahyang nang bubuhan TK kena. Ya kah? Nang sedih itu orang karena membaca itu kita tuha kadanan itu ngaliam dahulu daripada tabaraka ya lah. Jadi bihaulihi wa quwwatihi patabarokallah di situ andaknya sidin. Dan sunat pula bagi keduanya menambahi atas yang demikian itu membaca doa dalam sujud. No. Jadi sini makmum ya kah makmum atau imam baca juga ujar sidin doa di sujud tapi imam lang urang tuh sedikit amun ini banyak kalau nilah ini banyak nih ada kan 100 ada nih 100 orang nenek kali berapa 100 yang kayak itu tah karena hadis Muslim aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a maksudnya fi sujudikum artinya bermula yang sehampir-hampir keadaan hamba daripada Tuhannya hasil ia padahal ia di dalam sujud maka perbanyak olehmu kamu membaca doa artinya di dalam sujud ya kan lain kisahnya kayak ini anu sembahyang hajat jar ngarannya gin sudah sembahyang napa itu amunnya ya kan orang sudah bepada dahulu apalagi kan sembahyang hajat imamnya guru padang guru seman bau mana lawasnya kamu nggak bisa nongol lompat lah aku bisa tuha artinya telah ya kan anu sembahyang malam Ramadan malam mulai 20 nih silin sujudnya ya Allah tak gampang aku lagi karanak lah aku lagi karanak 4 sembahyang sujudnya lawas benar tapi lampunya bepajah loh nah buka rahasia nah jadi sujud kita kalau jadi lawasan nah Joko gua lawasi lagi pian situ jerak aku bawa guring aja gitu jerak setengah jam kasih itu padahal ini kada soh nih sujud kayak ini nih kada soh kan harus nama nih harus bedungan di pinggang di atas apang sih lawasan benar nah jerak guring nih jerak ya kah nah itu tah padahal tuh aib sorong juga dibukan itu tau lah kada tahu berseman kawalan kok beja sadalail lon sidin beja sadalail mbak beja sadalail lon sidin anu takuni sidin inggannya nih sidin mana aku ini kan ada dua anu inggan mana sidin sekalinya menjawab halaman 9 ndak dapat takun do nyawa sidin berseman bisa joko belang situ kam orang adem bari tapi sudah pembulikan orang tuh ucap pulang tadi tapi gue ulun bari aja hamputakan sini nih kam bau aja tahu jen mulai tadi gini tahu aja halo juga semen jelang arah bisa joko belang situ bapak sini curang ini lah karena ulun jurang bekiawan anu disuruh mengiopian haul guru Kashful Anwar jurang haul guru kah jadi
belamah sih nangkar guru kasbol. Apa sih. Yang dia jurang isuk ya kayak aku kada kawa sih, aku kada kawa lah padahal kan sih kena jaini aja kena aku suruh sih. Jaini aja kena jar. Sudah. Beto ada pelong orang ikabang apa jar. Ulun gure malam tadi memimpi mendulang. Nyobulik aja sudah sih. Kada tuntung tuh pender buru sih. Bulikin sudah nyosin. Semuanya jurang. Mana lagi nih? Dikit lagi lah. Nah, jadi bermula yang sampai hampir keadaan hamba daripada Tuhannya hasil ia padahal ia di dalam sujud, maka perbanyak olehmu membaca doa artinya di dalam sujud. Amun makmumnya tadi sedikit itu gin pulang ridho. Amunnya kada jangan banyak-banyak, Nah, itu pulang rukun yang ke-8 kah? Nah, di sini kan Allah subhanahu wa ta'ala alamul Fatihah.